sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiela Renaldis Maslin, NIM 2022-110620 dari kelas pagi B semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Agustinus F. Pascalinodadi, SM Hum. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Di sini, saya akan membahas beberapa poin penting. Poin pertama adalah tentang aliran filsafat hukum sejarah hukum atau mazhab historis dan isi gagasannya. Poin kedua adalah masalah hukum yang diangkat dan deskripsi masalah dengan menggunakan panduan 5W tambah 1H. Dan poin ketiga adalah uraian pendapat yang berisi analisis terhadap masalah berbasis pemikiran aliran filsafat hukum, sejarah hukum atau mazhab historis. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian mazhab historis. Aliran filsafat hukum, sejarah hukum atau mazhab historis adalah aliran yang memandang bahwa hukum tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh pembentuk undang-undang, melainkan tumbuh dan berkembang secara historis dalam kehidupan masyarakat. Hukum lahir dari jiwa bangsa, yaitu nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Mazhab ini menolak pandangan hukum alam yang bersifat universal dan nasional semata, serta menolak positivisme hukum yang memandang hukum hanya sebagai produk peraturan tertulis. Tokoh utama dalam mazhab historis adalah Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum Jerman. Menurut Savigny, hukum tidak dibuat tetapi ditemukan dalam sejarah masyarakat. Gagasan utama mazhab histori antara lain adalah yang pertama, hukum tumbuh bersama masyarakat atau laws grows with the people. Yang kedua, hukum merupakan ekspresi jiwa bangsa. Yang ketiga, hukum adat memiliki kedudukan penting karena mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Dan yang keempat, kodifikasi hukum harus hati-hati karena dapat mematikan hukum yang hidup. Dan yang kelima, hukum tertulis tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, mazhab historis menempatkan adat dan tradisi sebagai sumber hukum yang penting. Dan poin kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah masalah hukum nyata. Di sini saya mengambil contoh kasus di Sumba Timur yang diangkat dari masalah nyata, yaitu adalah praktik budaya perbudakan atau hamba dalam masyarakat adat Sumba Timur. Salah satu masalah hukum yang nyata yang masih ditemukan di Kabupaten Sumba Timur adalah praktik budaya hamba atau perbudakan tradisional yang meskipun tidak lagi diakui secara formal, masih hidup dalam relasi sosial adat, terutama dalam struktur bangsawan dan hubungan kekuasaan adat. Poin ketiga yang selanjutnya akan saya bahas adalah deskripsi masalah menggunakan pendekatan 5W tambah 1H. Yang pertama, what atau apa? Praktik budaya hamba atau ata adalah hubungan sosial di mana seseorang atau keluarga berada dalam posisi tunduk, melayani, dan tidak memiliki kebebasan penuh akibat dari warisan sejarah adat, hutang adat, maupun status kelahiran. Yang kedua, who atau siapa, yaitu pihak yang mengalami adalah masyarakat adat berstatus hamba dan keturunannya, serta pihak yang melenggangkan adalah keluarga bangsawan atau elit adat. Juga, pihak yang berkepentingan hukum adalah masyarakat adat, pemerintah daerah, dan juga negara. Yang keempat, ada when atau kapan. Praktik ini telah berlangsung sejak masa lampau, yaitu masa pra-kolonial dan masih berpengaruh hingga masa sekarang, meskipun secara hukum nasional telah dilarang. Yang kelima, why atau mengapa. Budaya hamba atau ata terjadi karena kuatnya nilai adat dan tradisi leluhur, pandangan bahwa status hamba adalah bagian dari warisan budaya, lemahnya pemahaman HAM dan penegakan hukum, serta adanya legitimasi sosial dari masyarakat adat itu sendiri. Yang keenam, how atau bagaimana. Praktik ini berlangsung melalui yang pertama, pewarisan status sosial secara turun-temurun. Yang kedua, kewajiban melayani bangsawan tanpa upah layak. Dan yang ketiga, pembatasan kebebasan sosial dan ekonomi, serta tekanan sosial dan adat bagi mereka yang ingin keluar dari status tersebut. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah analisis masalah berdasarkan mazhab historis. Yang pertama, perspektif mazhab historis terhadap budaya hamba. Berdasarkan pemikiran mazhab historis,
praktik budaya Hamba di Sumba Timur dapat dipahami sebagai produk sejarah panjang masyarakat Sumba, bagian dari folkbase masyarakat adat yang membentuk struktur sosial tradisional. Dalam pandangan masa historis, hukum adat yang hidup seperti ini tidak dapat serta-merta dihapus karena ia merupakan ekspresi nilai masyarakat setempat. Yang kedua, kritik masa historis terhadap hukum positif. Masa historis akan mengkritik pendekatan hukum positif yang memaksakan penghapusan praktik adat tanpa memahami konteks sejarah, mengabaikan realitas sosial masyarakat adat. Namun, mazhab historis tidak membenarkan ketidakadilan, melainkan menekankan bahwa perubahan hukum harus bertahap dan konstekstual. Yang ketiga, relevansi HAM dalam bingkai mazhab historis. Dalam konteks Indonesia modern, budaya Hamba bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan, hak atas martabat manusia, dan larangan perbudakan. Mazhab historis memberikan jalan tengah, yaitu transformasi hukum adat, bukan penghapusan total, pendekatan dialog adat dan negara, edukasi masyarakat adat untuk menafsirkan ulang nilai tradisional sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, analisis penulis. Menurut analisis berbasis mazhab historis, praktik budaya Hamba adalah produk sejarah tetapi tidak bersifat statis. Jiwa bangsa masyarakat Sumba Timur harus berkembang seiring dengan nilai kemanusiaan modern. Negara harus hadir dengan pendekatan kultural, persuasif, dan edukatif, bukan represif semata. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum adat harus disinergikan, sehingga adat tetap dihormati, namun nilai hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi. Setelah membahas beberapa poin penting di atas, dapat kita simpulkan bersama bahwa mazhab historis memberikan pemahaman bahwa hukum lahir dari sejarah dan budaya masyarakat. Dalam kasus budaya Hamba di Sumba Timur, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya. Namun, dalam negara hukum modern yang menjunjung hak asasi manusia, praktik tersebut harus ditransformasikan agar selaras dengan nilai keadilan dan martabat manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah hukum atau mazhab hukum. Terima kasih karena telah setia menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Setela Renalis Maslin, pamit undur diri.